Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum semuanya dimanapun antum berada, dalam keadaan apapun antum sekarang. Insyaallah dalam kesempatan ini, dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari pelajaran hadis di kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Madinah Nogosari Boyolali, yang mana kitab muqarrar dalam pelajaran ini adalah kitab Bahjat Al-Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan menggunakan kitab beliau ini, dan kita insyaallah ta'ala dalam pembelajaran ini kita akan membacakan hadisnya satu persatu. Kemudian kita jelaskan secara global dari makna hadis tersebut, baru kita akan baca keterangan dan penjelasan muallif rahimahullahu ta'ala secara singkat dan padat, dan semoga bisa dipahami oleh para santri sekalian. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan kita atau pelajaran kita pada hari ini, yakni pelajaran atau hadis ke pertama dan kedua. Kita langsung baca saja. Beliau mengatakan, al-muallif mengatakan rahimahullahu ta'ala, al-hadithul awal an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu tergantung kepada apa yang ia niatkan. Itu adalah kaidah awal, bahwasanya seluruh amalan hamba, seluruh amalan yang kita lakukan itu tergantung pada apa yang kita niatkan. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh dari kaidah tersebut, yaitu beliau mengambil contoh sebuah amalan yang sangat agung, yakni amalan hijrah. Beliau mengatakan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang melakukan hijrah dikarenakan Allah dan Rasulnya, tidak ada niatan lain selain meraih ridha Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka sungguh hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan balasan pahala orang yang beramal karena Allah dan Rasulnya. Adapun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang dia melakukan hijrah bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, akan tetapi karena harta dunia yang ia ingin peroleh, yang ia ingin dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang ia ingin nikahi, dia melakukan hijrah, pindah dari suatu daerah, suatu negeri ke negeri yang lainnya. Karena hijrah dalam syariat Islam secara istilah itu adalah berpindah dari suatu negeri, yang mana negeri tersebut adalah negeri kafir, negeri kufur, negeri kesyirikan, yang mana kita tidak bisa menegakkan syariat-syariat Islam di dalamnya,
berpindah ke sebuah negeri yang Islam, yang mana negeri tersebut bisa didirikan syariat Islam, kita bisa menegakkan syariat-syariat Islam. Ini adalah hijrah. Ya. Maka barang siapa yang dia melakukan hijrah bukan dengan niatan karena Allah dan Rasulnya, akan tapi karena harta dunia yang ia ingin peroleh atau wanita yang ia ingin nikahi, fajratuhu ila ma hajara ilaihi, maka sungguh ya, perbuatan hijrahnya dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang ia niatkan saja. Artinya dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa yang telah ia kerjakan. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih artinya apa? Bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat akan hadis tersebut. Ini adalah hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan balasannya tergantung pada apa yang telah kita niatkan. Kalau kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, maka itu pula yang akan kita peroleh. Begitu pula sebaliknya. Kemudian di dalam hadis yang kedua, beliau menyebutkan al-hadits tsani an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun muttafaqun alaih. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, dalam urusan kami, yakni dalam agama, perkara agama, sesuatu yang bukan dari agama tersebut, sesuatu yang bukan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang mana amalan tersebut bukan termasuk dari urusan kami, bukan termasuk dari perkara agama kami, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan-amalan tersebut tertolak. Ya. Muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis kedua ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara kita beramal. Ya. Kalau hadis yang pertama menjelaskan kepada kita tentang apa tujuan kita beramal, untuk siapa kita beramal, beribadah. Ya. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan tentang kita tata cara dari ibadah tersebut bagaimana. Maka dua hadis ini adalah dua pokok dan dua syarat kita bisa mengetahui tentang amalan seorang hamba, apakah amalan tersebut tertolak atau amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan baca keterangan dan penjelasan beliau muallif rahimahullahu taala tentang kedua hadis ini, yang kita dengannya insyaallah taala akan mendapatkan sedikit penjelasan dan pelajaran serta faedah-faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis tersebut. Beliau mengatakan, hadzanil haditsanil aziman yadkhulu fihi ad-din kulluh usuluhu wa furu'uhu zahiruhu wa batinuhu. Dua hadis yang agung ini, yakni hadis yang pertama dan hadis yang kedua, masuk di dalamnya perkara agama seluruhnya, yang pokok maupun yang cabang, yang zahir maupun yang batin. Seluruh perkara agama masuk dalam dua hadis tersebut.
fa haditsu Umar mizanul a'malil batinah. Maka beliau mengatakan bahwasanya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala hadis yang pertama itu adalah tolak ukur dari amalan-amalan batin. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha mizanul a'malil zahirah. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah tolak ukur dari amalan-amalan zahir seorang hamba. Maka dengan dua hadis tersebut kita bisa mengetahui akan kesahihan, kebenaran dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah amalan tersebut tertolak atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan fa fihimal ikhlasu lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasul. Maka di dalam dua hadis tersebut terkandung di dalamnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak diibadahi, wal mutaba'ati lir rasul, dan mengikuti dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin zahirin wa batinin. Yang mana kedua hal tersebut, yakni ikhlas dan mutaba'ah, itu adalah dua syarat pada setiap ucapan dan amalan seorang hamba, yang zahir maupun yang batin. Faman akhlasa a'malahu lillah muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahadha alladhi amaluhu al-maqbul. Ini adalah kaidahnya. Maka barang siapa yang dia ikhlas mengerjakan sebuah amalan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan dalam dia mengerjakan amalan tersebut dia mencontoh mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang ia kerjakan itulah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Ini adalah tolak ukurnya, ikhlas dan mutaba'ah. Tatkala ada dua komponen tersebut, dua syarat tersebut pada diri seorang hamba tatkala dia melakukan sebuah amalan, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, wa man faqadal amrayni aw ahadahuma fa'amaluhu mardud. Maka barang siapa yang hilang dari seorang hamba dua perkara ini, tidak ada ikhlas dan mutaba'ah, aw ahadahuma atau salah satunya, hanya ikhlas saja tanpa mutaba'ah, atau hanya mutaba'ah saja tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhilun fi qaulillahi ta'ala, ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Maka sungguh kami akan perlihatkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan tersebut, maka kami akan menjadikan dari amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ini adalah permisalan dari orang-orang yang melakukan amalan, yang amalan tersebut tidak ada keikhlasan dan mutaba'ah, atau tidak ada salah satu dari komponen tersebut, yang mana amalan tersebut akan tertolak dan diumpamakan sebagai debu yang berterbangan, artinya sia-sia dan tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qoulihi ta'ala. Adapun orang yang ada padanya dua sifat ini, ikhlas dan mutaba'ah, tatkala dia melakukan sebuah amalan, itu seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dia menyerahkan diri kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan dia berbuat baik. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan sungguh orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia melakukan kebaikan,
maka bagi dia pahala di sisi Allah, di sisi Rabbnya, dan tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini adalah orang-orang yang dia beramal melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam mengerjakan amalan tersebut mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita setelah membaca keterangan beliau rahimahullah taala tentang dua hadis ini secara global, beliau masuk dalam penjelasan satu persatu dari hadis tersebut. Kita masuk dalam penjelasan keterangan beliau pada hadis yang pertama. Ini hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang niat. Bahwasanya itu adalah tolak ukur dari amalan batin kita. Kita baca dari keterangan beliau pada halaman setelahnya. Beliau mengatakan, amman niyah fahiyal qasdu lil amali taqarruban ila Allah wa talaban limardatihi wa thawabih. Adapun niat itu adalah tujuan dari amalan yang ia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka dia mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah niat, ya. Dan niat ini adalah syarat dan tolak ukur sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya. Dan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala, ya, menyebutkan dalam kitabnya yang lainnya Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan wa niyyatu syartun lisairil amal biha shalahu wal fasadu lil amal, ya. Niat itu adalah syarat pada seluruh amal yang kita lakukan, ya, yang mana dengannya bisa diketahui tentang kesolihan, kebenaran, dan kerusakan dari amal yang kita perbuat. Semuanya tergantung pada niat kita. Tatkala niat kita baik, maka amal tersebut baik. Begitu pula sebaliknya. Maka beliau mengatakan, fayadkhulu fi hadza niyatul amali wa niyatul ma'mulilah. Maka maksud dalam pembahasan niat ini bahwasanya niat terbagi menjadi dua, yaitu niatul amal dan niatul ma'mul. Ya. Apa niatul amal, apa niatul ma'mul, kita akan bahas, ya, sesuai yang beliau sebutkan dalam penjelasannya. Yang mana kita harus paham apa itu niatul amal, apa niatul ma'mul, agar kita bisa membedakan, agar kita bisa benar dalam niat kita, dan kita bisa mendapatkan pahala yang kita inginkan dari amalan yang akan kita kerjakan nantinya. Maka kita masuk dalam pembagian niat yang pertama, yaitu niatul amal. Beliau mengatakan, amma niatul amal fala tasihhu at-taharatu bi anwa'iha wala as-salatu waz-zakatu was-shaum wal-hajj wa jami'ul ibadat illa bi qasdiha wa niyyatiha. Ya. Adapun niat amal, ya, niatul amal, maka tidak sah taharah seseorang dengan berbagai jenisnya, entah itu wudu, tayamum, ya, mandi dan yang lainnya. Wala shalah, begitu pula salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dengan niat ini, dengan tujuan ini, ya. Fayanwi tilkal ibadah al-muayyanah, maka hendaknya seorang hamba harus meniatkan dalam ibadah-ibadah yang ia lakukan dengan ibadah-ibadah tertentu. Niatul amal adalah niat yang memisahkan atau memilah antara ibadah satu dan ibadah yang lainnya, yang membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ini adalah niatul amal, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Kita ambil sebagai contoh, ya, salat.
Salat yang kita lakukan dalam sehari semalam mungkin beraneka ragam. Ya. Ada yang bersifat mubah, ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat sunnah muakkadah, ada yang bersifat fardu ain atau wajib. Ya. Maka semuanya itu tidak akan sah, ya, kecuali kita niatkan. Tatkala kita melakukan sholat fardu, misalnya sholat zuhur, kita harus niatkan bahwasanya kita dalam sholat ini kita menjalankan sholat zuhur, bukan sholat asar, bukan sholat subuh, bukan sholat isya, atau bukan sholat sunnah, bahkan sholat-sholat yang lainnya. Ini adalah niatul amal, niat yang membedakan antara amalan satu dengan amalan yang lainnya. Kita ambil contoh yang lainnya, ya, antara sholat subuh, ya, dengan sholat sunnatul fajr, ya, yang mana dua sholat tersebut dikerjakan dalam waktu yang hampir berbarengan, dalam waktu yang berdekatan, dalam satu waktu. Kemudian sholat tersebut sama-sama dikerjakan 2 rakaat. Bahkan secara hayatnya, dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam itu sama semuanya, gerakannya, bacaannya. Ya. Tadi kita sebutkan waktunya juga hampir sama. Ya. Kemudian apa yang membedakan antara seorang yang melakukan sholat sunnatul fajr dan sholat subuh? Ya. Yang mana kedua sholat tersebut jelas-jelas beda pahalanya. Antara pahala orang melakukan sholat sunnah, sunnatul fajr sunnah, dan orang yang melakukan sholat wajib, jelas besar pahalanya orang yang melakukan sholat wajib. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Kita bisa mendapatkan pahala A atau pahala B. Ini dengan niatul amal. Dengan niatul amal kita bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maka beliau mengatakan, wa idza kanatil ibadah tahtawi ala ajnasin wa anwa kas-shalah minhal fardhu wan nafl muayyan wan nafl mutlaq. Ya. Maka tatkala, ya, suatu ibadah yang mana dalam ibadah tersebut, ya, terdapat atau terkandung di dalamnya beberapa jenis, seperti sholat yang kita contohkan tadi, ya, yang mana dalam sholat tersebut ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat nafl muayyan, ya, itu adalah sholat sunnah yang sudah ditentukan, seperti sunnatul fajar, sholat rawatib, ya, sudah ada namanya. Wa nafl mutlaq, ya, sholat sunnah yang dia tidak ada namanya secara tertentu, tidak terkhususkan, ya. Sebagai contoh, seorang, ya, yang dia masuk masjid, ya, mungkin di jam 8 atau jam 9 pagi, ya, kemudian dia melakukan sholat sunnah. Dia boleh di sana melakukan sholat sunnah berapapun, sampai kapanpun, ya, dalam waktu tersebut, ya. Itu tidak ada batasannya dan tidak ada, ya, mengkhususkannya. Ini adalah nafil mutlak, ya. Seorang tiba-tiba, ya, ingin sholat, ya, itu boleh saja, itu namanya nafil mutlak, ya. Tidak ada nama khusus. Sebagaimana misalnya sholat rawatib, yang mana sholat itu adalah sunnah tapi dikerjakan beriringan dengan sholat wajib, entah itu sebelum atau sesudahnya. Atau misalnya sholat tahiyatul masjid, yang mana sholat tersebut dikerjakan tatkala seorang masuk dalam masjid. Adapun nafil mutlak, seseorang bisa mengerjakan sholat kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ya. Itu adalah nafil mutlak, ya. Fal mutlak, kata beliau, fal mutlak minhu yakfi fihi ayyan nuyas shalah. Maka tatkala seorang melakukan sholat nafil mutlak, ya, maka cukup bagi seorang tersebut hanya berniat untuk melakukan sholat saja. Dia tidak harus mengkhususkan saya ingin sholat A atau sholat B. Hanya sekedar dia meniatkan saya ingin sholat saja, ya, itu sudah cukup, ya. Wa amal muayyan min fardin aw naflin muayyan, ya. Adapun sholat-sholat yang sudah ditentukan, ya, secara khusus ada namanya sendiri, ya. Entah itu
salat itu bersifat wajib atau bersifat sunnah. Salat wajib seperti salat duhur, asar, maghrib. Salat sunnah seperti salat rawatib misalnya, ya. Salat witir, salat duha, ya. Kawitrin an ratibah, yang ini disebutkan oleh beliau seperti salat witir atau salat rawatib, ya. Fala budda ma'aniyatis shalah an yanwi dzalikal muayyan, maka diharuskan pada seorang tersebut tatkala dia melakukan salat, dia harus berniat untuk melakukan salat dibarengi dengan dia berniat untuk melakukan salat tersebut. Maksudnya apa? Tatkala seorang yang melakukan ibadah-ibadah yang tadi yang muayyan, yang sudah dikhususkan, entah itu waktunya, namanya atau yang lainnya, ya. Seseorang harus berniat untuk melakukan sholat tersebut secara khusus, ya. Tidak boleh dia hanya sekedar berniat untuk sholat saja. Dia tidak mengkhususkan ini untuk sholat apa, ya. Misalnya dia masuk waktu duhur, dia ingin sholat duhur, ya. Dia harus tatkala sebelum mengerjakan sholat duhur, dia harus meniatkan bahwasanya saya di sini ingin melakukan sholat duhur, ya. Ini kalau muayyan, ya. Tidak boleh dia tatkala masuk dalam sholat duhur, saya ingin hanya sekedar sholat saja, ya. Mau diangkat sholat duhur boleh, mau diangkat sholat asar boleh, itu tidak boleh, ya. Karena itu akan yang membedakan, ya, amalan satu dengan amalan yang lainnya, ya. Wa hakadza baqiyatul ibadat, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Tatkala kita mengerjakan satu ibadah, kita harus meniatkan apa ibadah yang akan kita kerjakan, ya. Misalnya puasa apa kita? Apakah puasa Ramadan, ataukah puasa sunnah Syawal, ataukah puasa Senin Kamis, atau yang lainnya? Kita harus niatkan, ya. Tatkala puasa tersebut adalah puasa muayyan, ya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Kemudian beliau mengatakan belasan setelahnya, wala budda aidan ayyumayyizal adat 'anil ibadat, ya. Begitu pula niatul amal ini membedakan antara adat kebiasaan dan ibadah seorang. Dengan niat amal ini kita bisa membedakan apakah orang tersebut melakukan kebiasaan dia atau dia lakukan amalan tersebut karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana konsekuensinya tatkala dia melakukan itu sebagai adat kebiasaan saja, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia niatkan, ya. Jadi perkara-perkara dunia tentunya. Adapun, ya, kalau dia niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang ia maksudkan dan mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niatul amal, membedakan antara amalan satu dan amalan yang lainnya, begitu pula membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Beliau memberikan contoh, famasalan al-ikhtisal. Sebagai contoh itu adalah mandi. Yaqa'u nadhafah aw tabarruda, ya. Wa yaqa'u anil hadatsil akbar wa an ghuslil mayyit wal jumu'ah wa nahwiha, ya. Mandi, ya. Bisa jadi seorang mandi itu dikarenakan dia nadhafah, untuk mensucikan dirinya karena kotoran, karena najis. Atau dia mandi dikarenakan ingin tabarrudan, ya. Karena hawanya panas, dia ingin mendinginkan badan dia biar segar. Atau dia mandi dikarenakan hadas akbar, ya, mandi besar, ya, contoh mandi junub atau yang lainnya, ya. Atau dia mandi, ya, dikarenakan dia, ya, telah memandikan seorang mayit. Atau seorang mandi dikarenakan dia ingin mendatangi sholat Jumat, ya. Dan yang lainnya dari berbagai alasan atau faktor, ya, dari seseorang hamba melakukan mandi tersebut, ya. Beraneka ragam, ya, sebabnya. Fala budda an yanwi fihi raf'ul hadathi aw dzalikal ghusl mustahab, ya. Maka seorang hamba tatkala dia ingin mendapatkan pahala juga dalam apa yang ia kerjakan dalam kesehariannya,
Nah, sebagai contoh mandi di sini, maka harus ia niatkan dalamnya untuk mengangkat atau menghilangkan hadas, atau dia meniatkan dalamnya bahwasanya dia melakukan mandi yang mustahab, ya entah itu Jum'ah atau yang lainnya. Karena dengan itu dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang ada dalam sisinya. Ya. Beda dengan orang yang mandi dikarenakan ingin segar saja. Ya. Sama-sama mandi, si A mandi, si B mandi. Si A mandi karena dia kepanasan, ingin butuh kesegaran. Sedangkan B dia mandi karena misalnya ingin mendatangi sholat Jumat. Ya. Sama-sama mandi. Mungkin ya, mandinya sama, waktunya sama, pakai sabunnya sama, ya. Tapi pahala ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda, hasilnya berbeda. Ya. Apa yang membedakan? Niatul amal. Ya. Niat yang membedakan antara kebiasaan seorang hamba dengan ibadah yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lainnya, wa kadzalika yukhrijul insanu ad-darahim mathalan liz-zakah aw lil-kafarah aw lin-nadhr aw lis-shadaqatil mustahabbah aw hadiyah fal ibratu fi dzalika kullihi 'alan niyyah. Maka begitu pula seorang tatkala dia mengeluarkan dirhamnya, mengeluarkan uang, mata uang, ya. Bisa jadi ya sebagai contoh dia mengeluarkan harta tersebut dikarenakan ingin membayarkan zakat, atau ingin membayarkan kafarah, atau dia mengeluarkan dalam rangka memenuhi nazar, atau untuk melakukan sedekah, atau dia melakukannya karena ingin memberikan sebuah hadiah kepada orang lain, ya. Beraneka ragam macam sebab seorang mengeluarkan harta, seorang melakukan kegiatan amalan. Fal ibratu fi dzalika kulli 'ala niyyah, maka tolak ukur dari semuanya itu tergantung kepada niatnya. Untuk apa dia melakukan hal tersebut? Ya. Untuk siapa dia lakukannya? Ya. Apakah yang ia lakukan ya, hanya dalam bentuk kebiasaan ya, atau dalam rangka ibadah? Ya. Kalau ibadah, ya, apakah yang ia lakukan adalah ibadah sunnah atau ibadah yang wajib atau yang lainnya, ya. Itu tergantung kepada niat seorang hamba. Itulah niatul amal, ya. Yang dengannya kita bisa membedakan antara apa yang seorang hamba kerjakan, ya, dari kebiasaannya atau ibadah. Kalaupun itu ibadah, apakah ibadah yang ia kerjakan itu wajib atau sunnah, ya, dan yang lainnya. Kemudian beliau memberikan satu contoh lagi, ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan, wa fi hadza hiyalul muamalat idza amala muamalah zahiruha wa suratuha sihhah. Ya, dan dalam perkara ini masuk dalamnya adalah perbuatan curang yang dilakukan dalam sebuah transaksi. Apabila seorang melakukan sebuah transaksi yang mana secara zahir, ya, gambaran secara zahirnya itu adalah transaksi yang sah, yang benar dalam syariat, walakinnahu yaqsudu biha at-tawassul ila muamalah ribawiyah. Akan tapi, ya, orang tersebut melakukan transaksi tersebut, muamalah tersebut, dikarenakan transaksi tersebut mengantarkan kepada transaksi-transaksi yang riba, ya. Aw yaqsudu biha isqatu wajib, atau dia menginginkan dalam transaksi tersebut ingin menggugurkan yang wajib agar dia tidak terkena kewajiban, ya, dia membuat kecurangan-kecurangan, ya. Aw tawassulan ila muharram, atau dia menginginkan sebuah perkara yang haram, ya, tapi tidak secara langsung, ya. Dia, ya, melatih perantara-perantara yang secara zahir itu adalah sah, tapi niatnya yang jelek. Dia ingin, ya, mendapatkan harta riba, dia ingin menggugurkan kewajibannya. Nah, sebagai contoh, ya, kita ambil satu contoh, yaitu tatkala seorang
melakukan transaksi atau hal yang mana hal tersebut ya sebenarnya diperbolehkan. Sebenarnya itu tidak masalah, akan tapi karena niatnya jelek untuk mengurangi kewajibannya itu menjadi terlarang ya. Seperti misalnya seseorang tatkala ada dua orang memiliki ya ternak kambing, hewan ternak kambing ya, yang mana zakat dari hewan ternak kambing adalah nisabnya 40 ekor. Tatkala sudah mencapai 40 ekor ya, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat ya. Maka orang tersebut melakukan hilah, bikin kecurangan agar apa? Dia tidak mengeluarkan zakat ya. Misalnya contoh ya, ada dua orang ya yang dia bersepakat ya, berserikat ya, kerjasama dalam berternak kambing jadi satu ya. Dan kambing tersebut sudah mencapai nisabnya, ini 40 ekor ya. Tatkala jatuh tempo mengeluarkan zakat ya, maka dua orang tersebut ini bersepakat. Bagaimana bersepakatnya? Mereka sama-sama membagi ya kambingnya menjadi dua ya. Si A ambil 20, si B ambil 20 ya. Yang mana nantinya ya, tatkala si A hanya mendapatkan 20 dan B 20 ya, itu tidak mencapai nisab ya. Yang akhirnya mereka tidak perlu mengeluarkan zakat dari hal tersebut ya. Ini tidak diperbolehkan karena apa? Asalnya mereka itu bersatu, bekerjasama menjadi satu ya. Tidak dipisah, si A adalah kambingnya ini, si B kambingnya ini, tidak. Asalnya satu ya. Tatkala masuk ya, jatuh tempo untuk melakukan zakat, mereka melakukan hal tersebut. Ini namanya apa? Dia melakukan hilah ya, kecurangan dalam rangka mengukurkan kewajiban ya. Atau sebaliknya bisa juga tatkala ya, seseorang ya, dua orang tadi kita misalkan si A memiliki 40 kambing ya. Si B memiliki juga 40 kambing, yang mana seharusnya dari masing-masing pemilik kambing si A dan si B mengeluarkan zakatnya, nisabnya 1 ekor kambing ya. Si A 1 ekor kambing, si B 1 ekor kambing. Tetapi mereka memiliki hilah, kecurangan ya, agar ya mengeluarkan zakatnya sedikit saja ya, daripada kita mengeluarkan satu-satu ya, jadi 2 ekor ya, kita bekerja sama ya, agar yang keluar zakatnya cuma 1. Bagaimana caranya? Mereka gabungkan kambing mereka, si A dan si B digabungkan 40 dan 40 jadi 80 ya. Yang mana 80 ekor kambing ya, zakatnya hanya cuma 1 ekor ya. Ini adalah perbuatan kecurangan untuk menggugurkan kewajiban ya. Ini ya. Maka beliau mengatakan fal ibratu bi niyyati wa qasdih la bi dhahiri lafdhih. Maka tolak ukurnya itu tergantung kepada niat dan tujuannya, bukan kepada lafaz secara zahir dia ya. Fa innamal a'malu binniyat, karena amal-amalan itu tergantung kepada niatnya ya. Wa dzalika bi ay yadhumma ila ahadil iwadaini ma laysa bimaksudin aw yadhumma ila al-aqdi aqdan ghairu maksudin ya. Ini juga contoh yang lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu seorang ya menggabungkan antara satu barang dagangan atau satu harga dengan harga yang lainnya ya. Ma laysa bimaksudin, yang mana hal tersebut bukan dari tujuan dari transaksi tersebut ya. Au yadhumma ila al-aqdi aqdan ghairu maksud ya, atau dia gabungkan antara transaksi dan transaksi yang lainnya ya. Yang mana transaksi yang kedua itu bukan tujuan dia ya. Itu banyak contohnya ya, seperti bai'ul ainah ya. Atau nanti bisa pelajari ya, dalam pelajaran fikih tatkala antum masuk dalam jual beli ya, nanti ada bai'ul ainah, termasuk jual beli atau transaksi yang diharamkan ya. Ini adalah sebagai contoh saja
ya. Ini ya niatul amal ya. Maka belum mengatakan ya, qalahu Syekhul Islam, ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa. Maka belum mengatakan wa kadzalika syartullahi fil raj'ati wa fil wasiyah alla yaqsutal abdu fihi mal madarrah. Begitu pula syarat ya, syarat Allah Subhanahu wa taala dalam raj'ah ya. Raj'ah antum bisa pelajari nanti dalam ya pelajaran fikih di kelas 3 ya, permasalahan nikah, tolak, raj'ah, wa fil wasiyah, dan dalam wasiyah ya. Allah yaqsul abdu fihi mal madarrah ya. Tidak boleh seorang hamba dalam melakukan syarat tersebut ya, melakukan hal-hal tersebut ya, di dalamnya berniat atau bertujuan untuk melakukan sebuah kerusakan dan madarat ya. Karena semuanya adalah tergantung kepada niatnya. Tatkala niatnya rusak, tatkala niatnya adalah sesuatu yang dilarang atau yang menimbulkan sebuah madarat, maka amalan-amalan tersebut ya, diharamkan dan tertolak. Kemudian beliau mengatakan wa yadkhulu fi dzalika jami'il wasail allati yatawassulu biha ila maqasidiha fa innal wasaila laha ahkamul maqasid salihatan aw fasidah wallahu ya'lamul muslih minal mufsid ya. Dan begitu pula ya, pada niatan amal ini masuk dalamnya seluruh hal-hal yang mengantarkan, yang menjadi wasilah kepada hal-hal tujuannya ya. Tidak hanya sekedar tujuan saja ya, wasilahnya pun masuk ya. Tatkala ya, tujuannya baik tapi wasilahnya tidak baik, tujuannya halal tapi wasilahnya haram, itu pun tidak boleh. Begitu pula sebaliknya, wasilahnya bagus, wasilahnya halal tapi tujuannya haram, itu pula tidak diperbolehkan ya. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasid, karena sungguhnya wasilah itu sesuai dengan hukum tujuannya, apa yang dia niatkan ya. Wasailul umuri kal maqasidi ya. Wasilah-wasilah suatu perkara, suatu amalan itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Wahkum bihadzal hukmi lizawaidi ya. Salihatan aw fasidah ya. Entah itu benar, saleh ataupun yang rusak. Wallahu ya'lamul mufsid minal mufsid ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kebaikan dari orang-orang yang membuat kerusakan ya. Ini adalah niatul amal, yang mana intinya yang pertama dari bagian niat adalah pembagian niat adalah niatul amal dan niatul ma'mul ya, niatul amal dan niatul ma'mulillah. Adapun niatul amal adalah niat yang membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ayyumayyizal bainal ibadah, ayyumayyiza bainal ibadati wal adat ya. Niatul amal adalah niat yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ayyumayyiza bainal ibadah wal adah wa ayyumayyizal ibadah minal ibadatil ukhra, dan membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ini adalah niatul amal ya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Mungkin dalam pertemuan ini yang bisa kita sampaikan ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pembagian niat yang kedua, yaitu niatul ma'mulillah, dalam pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.